orientalis Belanda yang disuruh belajar ke Mekah itu, tujuannya apa Pak? Biar ketika dia pulang ke Aceh, kemudian apa? Diajarkan kepada masyarakat, kalian itu nggak wajib berperang, kalian itu nggak wajib berjuang, kalian itu yang penting ibadah saja. Padahal dulunya sebelum Sunan Kudronya itu Belanda nggak nyaman di Aceh Pak, nggak nyaman dia. Sejarah mencatat itu kan. Karena semua Muslim merasa apa? Wajib memerangi orang-orang kafir. Wajib memerangi orang-orang kafir. Maka setelah orientalis Sunan Kudronya itu mengajarkan ilmunya yang tujuannya sebenarnya melemahkan, maka berubahlah mereka, berubah Pak. Akhirnya enggak semua lagi Pak, enggak semua masyarakat Muslim punya kesadaran untuk memerangi orang-orang kafir. Maka tinggallah beberapa saja, tinggal Tunku Umar, tinggal Cut Nyak-Din, tinggal yang kemudian apa? Gampang Pak. Kalau tinggal 1, 2, 3 gampang enggak? Gampang. Sama seperti sekarang Pak, Muslim begitu banyak, enggak punya kesadaran lagi untuk membela agamanya. Tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini gampang nggak? Dicepokin oleh musuh. Gampang Pak. Itulah yang terjadi. Kenapa Cut Nyak-Din dibuang? Siapa lagi? Tunku Umar bisa ditembak oleh Belanda. Begitu juga perjuangan-perjuangan di daerah lain tentunya Pak. Tinggal 1, 2. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat tidak ada lagi untuk membela tanah airnya. Kesadaran masyarakat tidak lagi untuk membela agamanya dari rongrongan musuh-musuh Allah. Dan hari ini di Palestina pun kenapa kita lemah kan begitu juga kan? Tinggal segelintir saja Pak yang berjuang. Pokoknya kalau kita insya Allah ke depan, ya, kalau ada yang macam-macam lagi dengan kita, gimana Pak? Kita kasih aja ke Pak Heri sendiri berjuang, atau kita sama-sama semua Pak? Gimana Pak? Pak Heri aja. Gampang, Pak Heri ditangkap. Udah. Ya, mudah-mudahan nggak begitu Pak ya. Kita punya kesadaran semua. Kutiba alaikumul qital. Artinya apa? Diwajibkan oleh Allah. Ya, kapan fardu ain, kapan fardu kifayah. Ya. Mungkin ke Palestina bagi kita hari ini fardu kifayah. Karena memang ada pejuang gugur kewajiban kita. Tapi bukan tidak mungkin Indonesia akan terjadi seperti zaman Belanda sama Jepang. Tapi ini penting Pak, penting. Mulai sekarang kita tanamkan kepada jiwa-jiwa Muslim itu untuk punya niat apa Pak? Untuk punya azam apa? Berperang di jalan Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal Pak, di dalam surat Al-Anfal ayat 65, Allah menyuruh nabinya Pak, menyuruh nabinya. Apa yang disuruh oleh Allah kepada nabinya? Coba buka nanti surat Al-Anfal Pak, ayat 65. Ya ayuhan nabi, kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, harridil mu'minina 'alal qital, kata Allah. Kobarkan kepada orang-orang beriman berperang. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya mengobarkan apa? Kepada orang-orang beriman peperangan. Ya. Karena apa? Dengan itu akan membangkitkan semangat kaum mukminin menjadi orang-orang yang apa? Yang terhormat. Ya, makanya mulai sekarang Pak, kalau Indonesia mau bangkit, karena sudah terbukti sejarah lama Indonesia bisa lama bukan Indonesia dulu ya, kerajaan-kerajaan oke lah. Pokoknya ya sebelum Indonesia terbentuk, sebelum 45, kerajaan ini 300 sekian tahun dikuasai. Kenapa bisa terjadi? Itu karena memang tidak ada lagi apa? Jiwa yang terkobar di dalam apa? Jiwa kaum muslimin itu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan. Jangan sebaliknya Pak, jangan sebaliknya. Orang sekarang kalau jihad katanya nggak wajib lagi, kalau jihad nggak ada lagi, itu apa?
itu pikiran musuh-musuh Allah, biar kita lemah, biar kita lemah. Tapi ternyata itu disampaikan juga oleh ustaz-ustaz, ya, oleh guru-guru kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Kaum muslimin yang sudah dari kitab menjadi orang yang pemaaf saja. Iya, pemaaf pada tempatnya. Kalau pemaaf bukan pada tempatnya, itu salah, Pak. Itu salah. Ya, itu salah. Memberikan maaf kepada Belanda yang sudah menjajah, salah atau benar, Pak? Apalagi memberikan maaf kepada PKI misalnya yang sudah membunuh kaum muslimin, itu salah apa benar, Pak? Ya kan? Jadi kita harus kobarkan, Pak, kalau mau jadi pewaris para nabi. Baik. Karena nabi diperintahkan oleh Allah untuk kobarin perang. Berarti apa? Kita sebagai pewaris para nabi, para alim, para ulama. Karena kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka kita mengobarkan apa yang dikobarkan oleh nabi. Ini khususnya setelah apa? Setelah hijrah, Pak. Setelah hijrah. Tapi sebelum hijrah, beda lagi ayat-ayatnya yang kita bacakan. Dan perlu diketahui, jangan sampai kita termasuk orang yang lancang menghapus apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Karena sebagian orang hari ini mengatakan kita kan sekarang seperti fase Mekah, benar nggak? Kita ini sekarang lemah-lemah seperti di Mekah dulu, katanya. Jadi sekarang nggak wajib lagi perang, kita wajib mendidik saja, kita wajib menasehati saja, benar nggak? Sekarang begitu. Berarti apa? Bapak kalau seperti itu sudah berani menasakh lagi artinya apa? Menghapus apa yang sudah baku. Berarti apa? Termasuk merubah ketentuan yang sudah berlaku. Ya, karena prosesnya nasakh mansukh itu cuma sekali saja. Begitu Nabi Muhammad SAW sudah wafat, maka apa yang berlaku ketika Nabi Muhammad wafat itu juga berlaku pada hari ini. Gak boleh ditarik mundur ke belakang. Misalnya di dalam masalah khamr, gak boleh ditarik mundur ke belakang. Ya kita mulai dari awal lagi, gak boleh, Pak, gak boleh. Dalam masalah perang kita tarik mundur ke belakang lagi, gak boleh. Karena apa? Sekarang syariat Allah itu sudah sempurna, sudah sempurna. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang terakhir itu diantaranya apa, Pak? Surat Al-Maidah itu kan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan. Maka jangan coba-coba, Pak, mau mundur lagi ke belakang gitu. Kita tinggal jalankan apa yang sudah menjadi ketetapan. Gak boleh mundur lagi ke belakang. Gak boleh mengatakan sekarang waktunya kita lemah, kita memaafkan saja, kita biarkan saja. Tidak boleh, Pak. Kita harus kobarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menyerang orang-orang kafir. Makanya para sahabat mempraktekkan itu, Pak. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka melakukan ekspansi, membuka Mesir, membuka Libya, membuka sampai ke Andalusia sana. Bahkan Konstantinopel ditundukkan ketika Rasulullah sudah wafat. Karena apa? Mereka ingin melanjutkan perjuangan Rasul. Bukan kembali ke Mekah, bukan. Tapi apa? Melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga dunia menjadi aman, Pak. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, Palestina itu aman, Pak, aman. Padahal di situ ada Yahudi, padahal di situ ada Nasrani, di situ ada Muslim, tapi mereka bisa hidup damai, Pak. Bisa hidup damai. Kenapa bisa hidup damai? Karena pemerintahnya adalah yang menjalankan ketentuan Allah di atas segala-galanya. Muslim, Umar bin Khattab, khalifah.